Jumpa lagi di Adebo TV. Ya akhirnya tablet pertamanya Poco hadir resmi ke Indonesia. Ini adalah Poco Pad. Ini adalah tablet layar besar 12,1 inci 2,5K refresh rate 120 Hz. Udah langsung pakai Snapdragon 7S Gen 2 SoC yang terbilang mumpuni di kelas menengah nih. Jadi ini seharusnya udah nyaman untuk berbagai aktivitas termasuk gaming. Kelengkapan juga menarik nih. Ada quad speaker dengan Dolby Atmos, ada baterai 10.000 mAh dan masih ada dukungan stylus pula di sini. OS-nya udah langsung HyperOS, lengkap dengan fitur interconnectivity untuk koneksi dengan perangkat Poco dan Xiaomi yang lain. Menariknya, ini membuat jadi makin rame aja pasaran tablet di Indonesia. Terutama yang satu ini harusnya harganya cukup terjangkau. Ya, sebelum kita lanjut lagi reviewnya, nih saya mau pamer dulu nih. Saya baru beli power bank ini secara online dari hasil tabungan di Shopback. Udah gitu, belinya juga pakai Shopback biar dapat cashback. Jadi bisa dapat cuan di sini. Shopback ini adalah aplikasi yang akan memberikan cashback dari setiap transaksi belanja online. Di mana saja dan kapan saja udah pasti dapat cashback. Apalagi nih besok Shopback ulang tahun ke-10 di tanggal 25 Juni. Bakalan ada cashback nomplok. Selamat ulang tahun ya Shopback. Semoga makin banyak kasih kita cuan. Nah, belanja pakai Shopback itu udah kayak nabung ya. Tahu-tahu kekumpul udah banyak sampai segini nih lihat nih ya. Dan saya udah pakai buat beli yang ini nih. Biar selalu dapat cashback, tiap mau belanja online apa aja, buka Shopback dulu. Ini bisa buat belanja online untuk barang mulai dari elektronik, baju, dan lain sebagainya. Atau bahkan bisa juga untuk booking hotel. Yang bikin happy, bisa dapat cashback tanpa batas, tanpa minimal pembelian. Cashbacknya bisa dicarikan jadi uang tunai atau pulsa. Kalau dicarikan jadi uang tunai, ini bisa dipakai beli macam-macam secara gratis. Semua gara-gara cashback dari Shopback. Pokoknya selalu untung kalau buka Shopback dulu sebelum belanja online. Menariknya, brand dan merchantnya banyak banget nih. Bisa dapat cashback tiap belanja apa aja di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, Blibli, Uniqlo, Samsung, Watson, sampai merchant travel seperti Agoda, Booking.com, Trip.com, Tiket.com, dan masih banyak lagi. Nggak cuma itu aja, kita juga dapat ekstra cashback tiap tanggal kembar seperti 77, 88, hingga 12 serta di pekan gajian Shopback setiap tanggal 25 sampai 27 di setiap bulannya. Terus gimana cara belanjanya? Ya gampang, pertama download aplikasi Shopback dengan klik link yang ada di deskripsi video ini dan jalankan aplikasinya. Lalu buat akun untuk aplikasi ini. Buat pengguna baru bisa masukin kode ini nih biar dapat bonus cashback 20.000 gratis. Ya, masukin kode yang muncul di layar satu ini ya. Lihat nih kodenya ya. Nah, kalau sudah ada Shopback, ingat setiap mau belanja online buka aplikasi Shopback dulu. Nanti di situ akan ada banyak sekali pilihan e-commerce. Jadi langsung pilih aja mau beli di e-commerce yang mana. Misalnya nih, sekarang saya mau beli ini di TikTok Shop. Jadi setelah buka Shopback, klik TikTok Shop. Lalu di sini akan muncul keterangan cashbacknya. Setelah itu klik Continue to App. Tinggal lanjut aja belanja seperti biasa untuk produk yang mau dibeli dan selesaikan sampai pembayaran berhasil. Nanti cashback akan otomatis masuk ke akun Shopback kita saat transaksi sudah diverifikasi. Mudah kan? Nah, kalau udah punya saldo cashback di Shopback, ini bisa dicarikan jadi pulsa atau kita bisa transfer ke rekening bank kita. Nah, minimum saldo untuk dicairkan itu 25.000 untuk jadi pulsa dan 50.000 untuk transfer ke rekening bank. Jadi ingat, download dan daftar Shopback langsung dari link di deskripsi video ini ya. Lalu masukin kode yang muncul ini nih ya. Jangan lupa langsung pakai belanja di hari yang sama biar dapat bonus cashback 20.000 gratis. Nah, saya ingetin lagi ya, besok tuh wajib belanja di tanggal 25 Juni supaya dapetin super cashback bayar hanya 10%. Belanja apa aja total cashback sampai dengan 100 juta. Cashback sampai dengan 10 kali lipat di 10 merchant pilihan. Lalu ada extra cashback nomplok day. Jadi jangan lupa kalau mau belanja online buka Shopback dulu ya. Dan jangan lupa klik link di deskripsi video ini buat dapetin saldo cashback gratisnya. Oke, sekarang kita langsung bahas lagi mengenai si Poco
ThinkPad yang satu ini. Tablet ini disebut Poco menawarkan pengalaman entertainment kelas atas, tapi juga siap kalau mau diajak untuk aktivitas yang lain, termasuk untuk kerja. Klaim yang menurut kami cukup wajar kalau melihat apa yang disediakan oleh tablet yang satu ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita langsung mulai aja dari paket penjualannya. Di sini tentu ada unit tabletnya, ada charger 33 watt, jadi ada chargernya. Walaupun harga terjangkau tapi tetap dikasih charger di sini. Lalu ada kabel USB A to C, ada tray ejector, bukan SIM tray ejector ya. Jadi tray ejector aja ya. Lalu ada paket dokumen. Cukup wajar untuk paket penjualan sebuah tablet ya. Kayaknya nggak sampai ada case segala macam ya. Biasanya juga jarang lah tablet ada kayak begitunya. Nah, untuk desain tablet ini menggunakan slim metal unibody. Jadi terasa kokoh, terasa berkelas di sini. Tapi hati-hati ya untuk metal unibody kayak begini. Namanya juga metal. Kalau kebentur, bodi tabletnya bisa dent atau penyok di situ. Untuk lebar 28 cm x 18,2 cm dan tebalnya hanya 7,52 mm. Bobotnya dari kisaran 571 gram. Ini wajar mengingat layarnya yang besar. Untuk warna, unit yang kami uji ini warnanya grey atau abu-abu. Oke, sekarang kita lihat ada apa di sekeliling bodi tablet ini dan kita posisikan di posisi horizontal karena kita lihat kameranya ya, memang posisinya seperti itu harusnya ya. Di kanan ada dua grill speaker, ada USB Type-C dan ada audio jack 3,5 mm. Di atas ada tray untuk micro SD, bukan SIM card, micro SD. Lalu ada tombol volume dan dua mikrofon. Di kiri ada tombol power dan dua grill speaker dan di bagian bawah ini kosong. Kelihatan ya kalau di sini dipakai quad speaker alias 4 speaker dan ada juga dukungan Dolby Atmos di sini. Kalau bicara soal kualitas suaranya menurut kami udah tergolong bagus ya. Treble dan mid-nya rapi dan ada sedikit bass-nya juga di sini. Memang untuk kedalaman suara ini belum yang terbilang luar biasa hebat banget gitu. Tapi menurut kami udah lebih dari sekedar cukup doang, terutama untuk kelas harganya. Sementara untuk volume suaranya udah memadai, cukup lantang untuk berbagai kebutuhan penggunaan seharian. Kita beralih ke sisi depan. Kita lihat ini adalah layar 12,1 inci IPS, resolusinya 2,5K, 2560 x 1600 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz, adaptif. Bisa turun nih sampai ke 30 Hz saat kita lagi nonton video yang 30 fps atau 48 Hz saat tidak ada aktivitas di layar. Untuk kecerahannya di kondisi standar bisa mencapai 470 nits. Cukup dekat ya dengan klaimnya Poco yang 500 nits. Sementara untuk simulasi outdoor dia bisa mencapai 570 nits. Lagi-lagi cukup dekat dengan klaim 600 nits dari Poco. Walaupun emang jangan berharap ini yang nyampe 1000 nits. Itu buat yang kelas atas ya. Nah, untuk color gamut berdasarkan ujian kami 3 mode warna di tablet ini menawarkan color gamut yang mirip ya. Tampaknya dioptimalkan untuk mendekati 100% sRGB. Kemungkinan besar tuning warna tablet ini belum sepenuhnya beres pada saat kami mengujinya karena kami ngetesnya lumayan jauh dari saat peluncuran. Jadi bisa saja nanti ini akan diperbaiki oleh Poco lewat update software. Untuk layar ini diklaim bisa mencapai 68,7 miliar warna yang berarti ini adalah layar 12 bit. Di sini ada dukungan untuk Dolby Vision dan layar ini juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Untuk kamera depan, untuk kamera selfie-nya ini adalah kamera 8 megapiksel bukannya f2.3, perekaman video sampai 1080p 30 fps. Beralih ke belakang ada kamera utamanya yang 8 megapiksel bukannya f2.0, ini kamera autofocus ya. Perekaman videonya ada di 1080p 30 fps juga. Dan ada LED flash untuk menemani kamera utama ini. Sedikit berharap sebetulnya yang autofocus ini justru kamera yang selfie-nya. Karena ini tablet ya, jadi lebih dibutuhkan autofocus di situ. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Untuk spek internalnya, SoC-nya pakai Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer. Ini SoC kelas menengah yang udah cukup oke sih ya. Udah pernah kita bahas sebelumnya, jadi nggak perlu terlalu dalam lagi kita bahasnya. Untuk RAM-nya dia pakai 8GB LPDDR4X dan untuk storage dia pakai 256GB UFS 2.2 ya. Udah UFS, bukan eMMC. Menariknya masih ada dukungan untuk penggunaan micro SD di tablet ini bisa nyampe 1,5 terabyte. Untuk baterai 10.000 mAh dan support charging tapi hanya di 33 watt ya. Nanti kita lihat seberapa cepat dia ngecharge. Untuk sensor dia punya accelerator, light sensor dan e-compass. Lumayan lengkap ya. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Nah, untuk Bluetooth dia support audio codec SBC, AAC, aptX adaptif dan LDAC atau LDAC juga di sini. Untuk USB-nya dia pakai USB 2.0 dengan dukungan USB OTG. Display output ya sayangnya nggak bisa karena pakai USB 2.0 ya. Jadi nggak bisa pakai display output di sini. Untuk keamanan dia punya Face Unlock.
ya. Nah, untuk OS dia pakai HyperOS dengan basis Android 14. Ini relatif bersih yang di sini ya. Hanya ada beberapa aplikasi bawaan aja di dalamnya. Second Space ada di sini. Nah, untuk update dia dijanjikan akan mendapatkan 2 tahun update untuk Android-nya dan 3 tahun untuk security update-nya. Nah, untuk parallel Windows dan floating Windows bawaan HyperOS tentunya ada di sini ya. Fitur interconnectivity dengan perangkat berbasis HyperOS lain juga tersedia di sini. Misalnya nih, kita pakai Home Screen Plus untuk menampilkan tampilan smartphone kita di layar tablet ini. Bisa. Copy file antar perangkat juga jadi lebih mudah. Bisa drag and drop aja seperti ini nih. Asik ya. Tentunya ini harus dipadukan dengan smartphone yang sudah support fitur tersebut. Oke, kita langsung lanjut ke benchmark. Oke, Antutu 10 dapat 606 ribuan. Nggak kaleng-kaleng ini ya. Kencang juga nih. Geekbench 6 single core 1035, multicore di 2987. Trimark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1, graphics score di 4802. Trimark Wildlife Stress Test base score di 3014, lowest score di 3005. Jadi stability-nya di 99,7%. Stabil. GFX Bench Manhattan 3.1 1080p offscreen 55 fps. Oke, sekarang kita langsung masuk ke gaming. Kita mulai dari Subway Surfer. Sayangnya saat menjalankan game ini refresh rate layarnya otomatis turun ke 60 Hz. Ini membuat kita harus main game ini di 60 fps. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Untuk Mobile Legends setting kualitas terbuka itu hanya sampai high, dengan frame rate juga sampai high alias 60 fps. Kita coba appeal untuk dapat frame rate yang lebih tinggi tapi belum kebuka juga. Ini mungkin disebabkan karena refresh rate layar memang hanya 60 Hz saat game ini dibuka. Kita coba aja main di high 60 fps, hasilnya rata 60 fps. Nggak masalah, udah mantap. PUBG Mobile sama, ini juga nyangkut di 60 Hz. Setting yang terbuka hanya bisa smooth extreme, jadi kita hanya bisa mainkan di maksimal 60 fps aja. Saat dicoba ya rata di 60 fps, keentengan. Apakah mungkin ini masalah software? Bisa jadi ya. Nah, lalu kita lanjut ke Genshin Impact. Yang satu ini menawarkan performa yang cukup untuk kita jalankan di setting highest. Bukan yang bisa rata 60 fps ya di sini ya, tapi sudah memadai untuk frame rate yang cukup nyaman untuk game yang satu ini. Kita bisa dapat frame rate di kisaran 30 sampai 45 fps ya. Saat settingnya highest 60 loh ini ya. Ini cukup stabil di kisaran segitu untuk skenario jalan-jalan yang seperti biasa kita lakukan. Kalau ada battle kita masih bisa dapat 30 sampai 37 fps. Kadang aja dia akan turun sedikit di bawah 30 fps kalau battlenya lagi rame banget. Jadi untuk ranking-rankingan dia masuk ranking B, lumayan ya buat harganya. Oh ya, kalau kalian mau main Genshin Impact-nya mulus lancar, turunin sedikit deh di bawah high. Langsung enak kok, langsung enak. Atau main di medium aja, bisa juga. Ya, medium 60 udah enak banget pasti di sini. Oke, kita masuk ke pengujian kamera, tapi seperti biasa, mari kita serahkan ke tim yang lain. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera dari si Poco Pad. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini di resolusi Full HD 30 dengan kondisi lampu studio dinyalakan. Bisa dilihat di sini kalau detail ditangkap sudah oke dengan ketajaman yang juga pas. Ya, kira-kira seperti ini. Masih ada noise di bagian pinggir-pinggirnya, tapi area wajah saya masih jelas ya. Sementara kalau misalnya lampu studio dimatikan dengan menggunakan lampu utama saja, hasilnya seperti ini. Ya, noise-nya mungkin lebih kelihatan di sini ya, tapi area wajah saya masih dapat ditangkap dengan baik dengan detail yang masih oke juga. Oh ya, untuk suara yang kalian dengarkan dari tadi ini langsung dari tabletnya. Untuk kualitasnya sendiri sudah oke, sudah mencukupi lah kalau untuk keperluan kayak video conference. Lalu kalau dipakai untuk video conference, contohnya di sini kami menggunakan Google Meet, hasilnya kira-kira seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan berbagai efek yang disediakan oleh Google Meet-nya. Misalnya menggunakan virtual background, seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan bermacam efek filter. Nah, seperti ini contohnya ya. Mungkin hasilnya rada patah-patah, tapi ini bukan dari kamera atau sistemnya ya. Mungkin ini lebih ke si aplikasinya. Lalu ini adalah hasil perekaman dari kamera utamanya di resolusi Full HD 30. Kalau menurut saya sih hasil perekamannya ini juga sekedar mencukupi lah ya. Apakah itu untuk mengabadikan momen atau sekedar iseng-iseng buat merekam video doang. Secara overall, kamera dari si Poco Pad ini sudah lumayan oke dan juga mumpuni untuk digunakan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya, kembali lagi ke studio.
Lanjut untuk pengujian baterainya ya. Kita coba YouTube offline video playback 1080p. Kita download video pakai YouTube, lalu kita putar ya tanpa WiFi dihidupkan di situ. Kita dapat 24 jam 38 menit. Ini hasil yang terbilang baik untuk tablet dengan layar sebesar ini. Ini 12 incian loh ya. Untuk TikTok, baterai berkurang 4% selama setengah jam. Udah oke juga. Genshin Impact di highest 60 fps, baterai berkurang 10% dalam setengah jam. Ini lagi-lagi tergolong irit juga. Nah, untuk chargingnya, untuk mencapai 50% kita butuh waktu 58 menit dan untuk mencapai 100% kita butuh waktu 2 jam 3 menit. Wah, banyak yang mau komplain nih. Kok 2 jam? Ingat, baterainya 10.000, chargernya 33 watt. Jadi ini hasil yang wajar atau bahkan bisa dibilang kenceng sebetulnya. Oke, lanjut lagi untuk Netflix, dia udah Widevine L1, udah support streaming sampai Full HD dan Dolby Vision juga didukung di sini ya. Spatial audio juga tersedia. Ini manfaatkan quad speakernya dengan Dolby Atmos. Lalu untuk YouTube streaming sampai 4K 60 bisa. Sayangnya HDR nggak ada di sini. Ini unik ya. Tablet ini mendukung Dolby Vision tapi nggak support standar HDR yang lain. Untuk Wi-Fi sharing lucu, ini bisa ya melalui menu portable hotspot. Nah, untuk harga, karena pada saat kami buat video ini harganya belum keluar, jadi langsung aja cek di deskripsi video ini ya, akan kita update harganya. Yang jelas harganya menarik sih, karena cukup terjangkau. Nah, Poco Pad ini juga disertai aksesoris untuk mendukung penggunaannya ya. Di sini ada Poco Keyboard dan Poco Smart Pen, tapi ini dijual terpisah seharusnya ya. Ya, Poco Keyboard ini juga sekaligus berfungsi sebagai cover untuk si tablet. Keyboard dan stylus Smart Pen ini terhubung ke tablet pakai Bluetooth. Jadi bukan pakai koneksi yang spesial di situ, nggak ada, pakai Bluetooth aja. Jadi kalau pengalaman penggunaan yang lebih mantap untuk tablet ini, kedua aksesoris tersebut bisa dibeli kalau memang dibutuhkan. Biar terasa jadi kayak pakai laptop gitu. Cuma sayangnya emang di tabletnya ini tidak ada touchpad ya, jadi pakai langsung touchscreen-nya aja. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini tablet Wi-Fi only, tidak mendukung konektivitas seluler. Jadi kalau butuh terhubung ke internet, yang satu ini bergantung pada Wi-Fi ya. Tidak. Di-update pakai software pun tidak akan berubah jadi ada 4G-nya karena modem 4G-nya emang nggak ada di dalam sini, tidak diaktifkan di dalam sini. Kalau toh dibilang katanya, wah itu harusnya ada konektivitas modemnya, ya tergantung. Kalau emang mau diaktifkan berarti kan antena-antenanya mesti disiapkan gitu. Nah itu tentunya akan membuat harganya lompat cukup jauh. Di sini Poco tampaknya berusaha untuk menghadirkan sebuah tablet yang terjangkau tapi kemampuannya mumpuni. Jadi ya yang dipangkas ya part itunya. Nah, untuk charging, ini hanya 33 watt aja. Udah cukup kenceng, tapi emang bukan yang paling kenceng kalau menurut kami. Tapi 2 jam udah mirip kayak laptop sih standarnya. Kemudian aksesorisnya, itu bukan bagian dari paket penjualan, seharusnya. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba pada saat dijual ada yang ngepaketin, bisa aja. Cuman kemungkinan sih harganya ya membuat tablet ini jadi tidak terlalu murah-murah amat. Karena ya keyboard dan stylus ini nggak mungkin murah-murah banget juga. Nggak mungkin 100.000 lah gitu harganya. Kemudian pada saat pengujian dukungan untuk frame rate yang tinggi masih kurang ya. Semoga aja nanti softwarenya ada update lagi supaya bisa tembus dari 60 Hz. Lalu walaupun ada dukungan untuk Dolby Vision, tapi ternyata nggak ada dukungan untuk standar HDR yang lain. Lagi-lagi harapan kami semoga ada update untuk itu. Dari sisi kelebihannya, performa terbilang mumpuni untuk berbagai kebutuhan. SoC Snapdragon 7S Gen 2 ini lumayan oke ya untuk kelas harga segini ya. Layarnya besar, 12,1 inci dengan refresh rate sampai 120 Hz. Refresh rate-nya adaptif, bisa turun sampai 30 Hz bahkan. Udah punya quad speaker yang terbilang oke, support Dolby Atmos juga. Micro SD ada di sini ya. Daya tahan baterainya terbilang oke juga. Fitur interconnectivity ada tersedia, bisa untuk kontrol smartphone berbasis HyperOS yang udah support fitur yang sama. Lalu HyperOS-nya di sini terbilang relatif bersih dan udah pakai basis Android 14. Ya, kalau ada yang mau mending-mendingin ini dengan HP, kalian keterlaluan. Kenapa? Karena harga dari sebuah tablet itu kebanyakan akan bergantung pada ukuran layar. Ya, layar yang besar seperti ini tentunya tidak akan membuat dia jadi semurah kalau dibandingkan dengan HP dengan layar kecil ya. 6,7 inci itu kecil ketimbang ini di 12,1. Jadi tolong jangan mendang-mending ke HP. Nggak pantas, aneh rasanya ya. Poco Pad ini cocok untuk yang tengah mencari tablet layar besar karena 12,1 ya, dengan harga yang terjangkau yang menawarkan performa memadai untuk menemani aktivitas sehari-hari. Saya tahu akan yang bilang kenapa nggak 8 inci aja, kenapa nggak 9 atau 10 inci aja, kan lebih kecil. Tren dunianya adalah tablet layar besar, itu yang laku
ya. Jadi ya memang ini hadir sesuai dengan tren masa kini. Di sini kami merasa apa yang ditawarkan Poco di tablet ini membuatnya bisa jadi teman untuk nikmatin konten, menjelajah media sosial, bahkan untuk kerja dan berkreasi juga bisa ya. Mau ngedit video di sini harusnya bisa. Ya, ada dukungan untuk keyboard dan stylus resmi bahkan di tablet yang satu ini kan. Nah, itu bisa membantu kita menggunakan tablet ini untuk kerja dengan berbagai aplikasi Office, atau mau menggambar dengan tablet ini juga bisa, sampai mau ngedit foto dan video jelas bisa. Buat main game bisa. Bukan yang super kencang banget tapi masih nyaman. Game berat pun masih jalan di sini. 7S Gen 2 loh ini. Jadi Poco Pad ini bisa jadi pilihan yang menarik yang sekaligus membuat opsi tablet di Indonesia jadi semakin beragam untuk sekarang. Terima kasih ya Poco udah dimasukin tablet yang satu ini. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.